wabarakatuh. Nama saya Julia Cahaya Putri dari Welcome Mutiagni dari kelompok Tahsin E Putri. Di sini saya akan membacakan surat At-Thariq dan juga menjelaskan beberapa tajwid yang berada di dalam surat At-Thariq tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmu ats-tsaqib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat-tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad'i innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim. Sekarang masuk ke dalam penjelasan dari setiap ayat, hukum tajwid dari setiap ayatnya. Nah, di sini ada di ayat pertama itu ada was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i wat-thariq. Was-samaa'i. Nah, di was-samaa'i ini ada alif lam syamsiyah. Hukum ada huruf alif lam yang ketemu sama huruf sin. Nah, terus ada juga di situ ada mad wajib mutasil yang di samai itu masuk ke dalam mad wajib mutasil. Lalu wat-thariq. Nah, wat-thariq itu ada alif lam syamsiyah karena alif lamnya itu ketemu sama huruf to. Lalu ada mad tabi'i yang di huruf to yang harokatnya agak panjang sebelum huruf ro. Lalu ada qalqalah kubro karena di akhir itu ada wat-thariq. Itu. Lalu di ayat kedua wa ma adraka mat-thariq. Nah, di sini ada wa ma adraka. Itu ada mad jaiz munfasil di adroka. Itu mad jaiz munfasil, lalu ada qalqalah sugro di adro. Lalu ada mad tabi'i pada huruf ro yang ketemu sama huruf alif. Ya, roka itu masuk ke dalam mad tabi'i. Lalu mad thariq. Itu ada alif lam syamsiyah juga dan juga mad tabi'i. Nah, ayat ketiga an-najmu ats-tsaqib. Itu ada alif lam syamsiyah, terus ada gunnah juga, nun bertasydid di lalu ada juga qalqalah sugro itu pada huruf jimnya, jadi najmu. Nah, lalu ada ats-tsaqib. Itu ada alif lam syamsiyah karena alif lamnya itu bertemu dengan huruf sa dan juga mad tabi'i yang di huruf sa itu. Saqib itu masuk ke dalam mad tabi'i. Lalu keempat in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu itu ada ikhfa hakiki karena nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Karena ikhfa hakiki itu ada 15 huruf. Tasajada, jada, sasha, sodotozo, fakokaf. Itu dan jadi sin nun sukun ini bertemu dengan huruf kaf. Lalu
nafsil lamma itu ada idgham bila gunnah dan juga ada huruf gunnahnya dan juga ada mad tabi'inya. Nah, gunnahnya itu di lamma dan mad tabi'inya itu ada di ujung dari lamma alaiha gitu. Nah, di alaiha ini itu ada mad lain di alaiha. Nah, lalu ada mad tabi'inya di akhir huruf ha, alaiha. Nah, ada hafiz, ada mad tabi'i pada huruf ha dan juga mad arid li sukun di hafiz. Nah, karena huruf zo dibaca itu mati gitu. Jadi itu baca dengan mad arid li sukun. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Nah, falyanzuri itu ada ikhfa hakikinya karena nun sukun bertemu dengan huruf zo. Dan juga situ ada izhar mutlak atau izhar fi'il pada lam sukun di kata yang falyanzuril. Lalu ada al-insanu. Ada alif lam qamariyah karena alif lamnya bertemu dengan huruf hamzah. Lalu ada ikhfa hakiki karena nun sukunnya bertemu dengan huruf sin dan juga ada mad tabi'i di insan san. Lalu ada khuliq. Itu ada qalqalah kubro karena di akhirnya khuliq. Ayat ke-6 khuliqa mimma dafiq. Mimma itu ada idgham bi gunnah karena nun sukunnya bertemu dengan huruf mim. Nah, lalu ada juga mad wajib muttasil karena mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf hamzah, dibacanya 4 sampai 5 harokat. Lalu dafiq itu ada ikhfa hakiki. Ada ikhfa hakiki karena tanwinnya bertemu dengan huruf dal. Lalu ada mad tabi'i yang di huruf dalnya karena bertemu dengan alif. Lalu ada qalqalah kubro di dafiq itu qalqalah kubro. Ayat ke-7 yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Nah, lalu mim baini itu ada iqlab karena nun mati bertemu ba. Karena huruf iqlab itu cuma ada satu dan itu ada huruf ba doang. Jadi nunnya itu dimasukkan ke dalam huruf mim. Jadi mim baini. Nah, lalu ada mad lain juga di baini itu mad lain. Lalu ada as-sulbi itu masuk ke dalam alif lam syamsiyah karena alif lamnya ketemu dengan huruf shad. Lalu wat taraib ada alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf ta. Lalu ada mad wajib mutasil karena mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf hamzah, dibaca 4 sampai 5 harokat. Lalu ada qalqalah kubronya di akhir ib itu qalqalah kubro, jadi ba-nya adalah qalqalah kubro. Lalu di ayat ke-8 innahu ala raj'ihi laqadir. Nah, innahu itu ada gunnah nunnya, lalu ada mad silah qasirah karena ha domirnya itu diapit oleh huruf hidup dan setelahnya itu bukan hamzah. Itu dibaca panjangnya 2 harokat aja. Lalu ada raj'ihi itu ada qalqalah sugro. Lalu ada mad silah qasirah karena ha domirnya diapit 2 huruf lagi gitu kayak yang pertama. Lalu ada laqadir itu ada mad tabi'i karena huruf qafnya bertemu dengan huruf alif. Lalu ada qalqalah kubronya itu jadi rotarkik. Lalu di ayat 9 yauma tublas sarair. Nah, yauma ini ada di mad lain yauma. Lalu ada tubla ba-nya itu adalah qalqalah sugro dan juga ada mad tabi'i.
tubla, karena lamnya fathah tegak. Nah, lalu ada as-sarair, as-sarairu. Itu ada alif lam syamsiyah karena alif lamnya tuh ketemu huruf sin. Lalu ada mad wajib mutasil dan juga ada ro tafkhim. Karena ro-nya itu di akhir ayat, jadi dia tuh dibacanya kan, jadi kan dia di akhir ayat dan dia tuh waqaf, jadi dibaca tuh tebel. Yauma tublas sarair. Lalu ada ayat ke-10, fama lahu min quwwatin wala nasir. Nah, fama itu mad tabi'i, lahu itu mad silah qasirah. Penjelasannya seperti panjangnya itu cuma 2 harakat aja. Lalu ada min quwwatin. Nun mati bertemu qaf itu adalah ikhfa hakiki karena nun sukunnya itu ketemu huruf qaf. Lalu ada quwwati wala itu idgham bigunnah karena tanwin kasrohnya quwwatin itu ketemu sama huruf waw. Lalu ada mad tabi'i di huruf la-nya wala quwwati wala itu ada mad tabi'i. Lalu ada nasir mad tabi'i. Nah-nya itu adalah mad tabi'i, lalu ada sir itu ada ro tarkik. Jadi kalau misalkan waqaf, ro-nya tuh dibaca tipis karena berharokatnya kasroh tanwin. Jadi karena hurufnya sir itu kasroh, jadi dia tuh dibaca cuma tarkik. Kalau misalkan yang dia huruf awalnya tuh fathah, dibaca itu tafkhim tebel. Kayak gitu. Jadi yang kalau misalkan di yang sebelumnya dia tuh saroir. Di ayat 11 itu ada was-sama'i dzatir raj'. Nah, itu di was-sama'i itu ada alif lam syamsiyah dan juga mad wajib mutasil. Sama'i itu mad wajib mutasil. Gitu. Lalu ada dzati itu ada mad tabi'i. Di huruf dza itu ada mad tabi'i. Raj'. Nah, itu ada alif lam syamsiyah karena alif lamnya tuh ketemu huruf ro. Lalu ada qalqalah sugronya juga di huruf jim. Lalu ada ayat ke-12 itu ada wal ardi dzati sad. Itu ada wal ardi itu alif lam qamariyah. Itu ada alif lam qamariyah. Lalu dzati itu mad tabi'i. Lalu ada as-sad sodai itu ada alif lam syamsiyahnya karena alif lamnya itu ketemu huruf sod. Lalu ada di sini tuh qalqalah sugro di huruf yang dal sukun yang di tengah kata itu sod, itu qalqalah sugro sod karena ada ainnya sod. Lalu ada ayat ke-13 innahu laqaulun fasl. Nah, innahu itu gunnah karena nunnya bertasjid. Dan juga ada mad silah qasirah yang 2 harakat itu. Lalu laqaulun itu ada mad lain karena qaulun itu mad lain. Lalu laqaulun fasl itu ada ikhfa hakikinya juga di fasl karena tanwinnya ketemu sama huruf fa. Tanwin domahnya tuh ketemu huruf fa. Nah, lalu ini ada ini sedikit. Kalau misalkan huruf lamnya itu kan disukun kayak fasl, lainnya itu kan di akhir ayat ya. Dibacanya itu jadi kayak mad lain gitu. Jadi harus tetap dibaca fasl gitu. Lalu nih ayat ke-14 ada wama huwa bil haz. Itu wama itu mad tabi'i, lalu bil haz itu ada alif lam qamariyah karena huruf alifnya itu bertemu dengan huruf H, dibacanya itu harus jelas. Lalu ayat ke-15 innahum yakiduna kaida. Di sini itu innahum itu masuknya ke gunnah karena nunnya bertasjid. Lalu ada innahum yakiduna itu ada izhar syafawi karena mim sukunnya itu ketemu sama huruf ya di sini. Jadi lalu ada selanjutnya mad tabi'i di huruf kaf yang ketemu sama sukun itu yakiduna.
dan juga di huruf dal. Jadi ada 2, yaki sama dun. Itu mad tabi'i. Nah, lalu kaida itu ada mad lain di kai. Itu mad lain. Lalu ada di dan itu mad iwad. Karena kalimatnya itu kan tanwin fathah tain kan. Jadi dibaca itu waqaf. Tuh, jadi tanwinnya hilang jadi kaida dibacanya, bukan kaidan. Lalu di ayat ke-16, wa akidu kaida. Nah, wa akidu itu mad tabi'i di huruf ka-nya, wa akidu. Nah, karena ketemu sama sukun, wa akidu, kidu. Lalu ada kaida itu mad lain dan juga mad iwad. Kainya itu mad iwad, karena dia awal katanya adalah dan, awal hurufnya adalah dan, tapi karena dia di akhir kata jadi dibacanya kaida. Itu jadi mad iwad. Nah, lalu di ayat ke-17, di ayat terakhir itu ada famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Lalu di sini al-kafirina itu ada alif lam qamariyah karena alif lamnya itu ketemu sama huruf kaf dan juga ada mad tabi'i di huruf kafnya tersebut. Ka. Nah, lalu amhilhum itu ada izhar syafawi karena mim sukunnya itu ketemu sama huruf ha, amhilhum. Nah, amhilhum ruwaida itu ada izhar syafawi pada mim sukun dan juga di sini ada madlinnya juga di waida. Waida itu ruwaida. Itu madlen dan juga ada di mad iwad makanya yang tadi. Jadi karena dia itu di akhir kata dibacanya itu kaida, ruwaida, bukan ruwaidan. Walaupun dia itu adalah tanwin, ya karena dia di akhir kata jadi itu dibacanya karena dia tanwinnya tuh nggak dibaca ditekan gitu, jadi karena waqaf jadi dannya hilang satu jadi kaidah gitu. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Dari Jula Cahaya Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.